Nah, di sini kita tidak berusaha untuk menggiring opini atau apapun, karena kalau kamu nonton episode-episode sebelumnya banyak juga yang saling tidak setuju, banyak yang setuju. It's okay untuk menunjukkan bahwa setiap orang boleh berpendapat tanpa harus bermusuhan. Kamu siapa dan ngapain? Saya sebenarnya kru nih Mbak, cuma biar penuh aja nih kan, karena goal karena berempat, bangkunya harus isi 4. Oh gitu. Tapi nanti fungsinya? Ya diam aja di sini. Oke. Pak jangan. Sebut dong, kamu sebut nama nggak tadi? Sebut ya? nama saya Dian. Kesetaraan gitu ya, perjuangan untuk perempuan bahwa mereka merasa tertindas, diskriminasi, bohong kalau kita bilang itu udah nggak ada gitu. Masih terjadi. Kalau memang ada keterwakilan perempuan, 30% keterwakilan perempuan, liganya dipisah. Liga laki-laki, liga perempuan. Baby blues itu kan ngerasa bahwa ya laki gue nggak paham banget sih apa yang gue rasain. Gue jelek, badan gue berubah, gue si laki santai aja, dia nggak ngerasa itu sesuatu yang salah karena emang dia nggak tahu. Oke, isu pertama hari ini. Coba jamnya. Oke, pertanyaan pertama. Hari ini saya mau bicara hal standar sih. Di sofa ini ada cewek, ada cowok. Bagaimanapun kita negaranya patriarki, tapi kesempatan perempuan di negara ini kan juga sudah banyak ya. Bahkan kita sudah punya presiden perempuan gitu. Jadi harusnya sudah jauh lebih balance. Tapi baru-baru ini nih banyak tren-tren baru seperti perempuan maunya jadi kepala keluarga dengan mereka yang menghasilkan nih. Banyak cowok yang kemudian menjadi marah dan tersinggung. Lalu dengan perkembangan zaman, perempuan mau childless aja Kita berbicara soal budaya-budaya tersebut dalam rumah tangga. Apakah kalian setuju, apakah kalian tidak setuju? Menurut kalian bagaimana? Ya, mulai. Terserah, siapa yang mau jawab duluan? Angle-nya laki-laki dulu, melihat kekinian. Ya, Mas Wendy silakan. silakan. Tadi ngebuka gitu. Saya nggak setuju, yang pasti. Gengsi ya? Bukan, bahwa ada kodrat perempuan yang memang harus dilaksanakan sebagai perempuan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Ya salah satunya adalah melahirkan, kemudian memberikan, menumbuhkan anak, mendidik dalam arti kata dari sejak dia lahir ya. Sampai dia mungkin setelah lepas ASI kemudian sampai balita, dan itu mungkin peran perempuan itu jauh lebih kuat ya untuk dalam anak tersebut. Nah, yang saya jalani selama perjalanan hidup saya juga seperti itu kelihatannya. Istri saya juga terus terang kerja juga, kebetulan dokter gigi, dia punya klinik juga, dan dia membagi waktu di situ. Memang anak kalaupun praktek dia suka bawa anaknya atau bayinya dengan ke tempat kerja. Nah, memang peran setelah itu saya baru merasakan juga bahwa setelah umur 4-5 tahun anak saya yang pertama laki-laki itu baru bisa mendekat gitu loh dengan saya gitu sebagai figur ayahnya sampai sekarang. Nah, sekarang umur udah hampir 17 ya, udah kelas 3 SMA. Nah, memang secara emosional bisa bercerita sama ibunya lebih terbuka, tapi untuk bagaimana cara menghadapi hidup mungkin akan lebih banyak konsultasinya ke saya. Tapi kalau perempuan gajinya lebih tinggi yang gitu-gitu? Sementara waktu itu pernah pada posisi emang gajinya istri saya lebih tinggi tuh Bang. Nggak masalah tuh ya sebagai cowok? Enggak, saya kira asal kita saling menghargai ya, saling melihat posisi, respect, dan itu. Saya kira itu juga penting. Toh juga gajinya dia lebih tinggi itu bukan buat kebutuhan primer, primer buat kita yang cover lah, yang kita usahakan. Nah, dia buat tabungannya. Kenapa Mbak gemes? Kenapa Mbaknya gemes? Kenapa Mbak? Nggak gini, ini kan bicaranya Bang Wendy dari perspektif dia gitu ya, dari keluarga kecilnya gitu. Nggak salah juga gitu kan, bahwa memang zaman sekarang banyak yang kayak gini. Itu pun terjadi sama aku gitu ya. Kita orang aktivis, juga orang kerja, orang bisnis, sama suami, sama keluarga tuh equal gitu ya. Tapi Indonesia ini luas. Indonesia ini majemuk. Mungkin di perkotaan urban kita ngelihat udah banyak yang kayak gitu. Teman-teman kekinian yang tadi ngerasa ayo gitu, malah main kayak kompetitif nih gitu ya, bahwa gue bisa berkarir apa itu nggak ada masalah gitu ya. Bahwa budaya kekinian udah mulai merubah itu, budaya patriarkinya udah mulai agak
bisa diperjuangkan, hasilnya udah terasa gitu sekarang di perkotaan. Tapi tadi aku bilang Indonesia luas, masih banyak di pedalaman-pedalaman, daerah tertinggal, di desa-desa tertentu yang masih merasakan itu. Artinya perjuangan ini agak serius dikit nih, perjuangan untuk SDGs goal itu masih harus dilakukan juga gitu, bahwa kesetaraan gitu ya, perjuangan untuk perempuan bahwa mereka merasa tertindas, diskriminasi, bohong kalau kita bilang itu udah nggak ada gitu, masih terjadi. Kenapa aku bisa ngomong? Karena kebetulan memang aku di area situ, aku emang di pemberdayaan perempuan juga salah satu concernku, jadi bisa kita lihat itu. Tapi memang kalau di perkotaan nice gitu, malah udah bisa berteriak sendiri, bersuara sendiri, enggak gue nggak mau gitu. Anak kekinian malah sering bilang, capek mental health kalau gue berkeluarga, mendingan gue mandiri aja gitu kan. Kena mental terus gue ngapain, gue udah biasa asik kayak gini, terus ntar gue punya anak, waktu abis gue sampai kayak gitu-gitu. Artinya itu bukannya berarti gue bilang ini nggak benar, karena gue juga ngejalanin itu. Indonesia luas. Baik. Menarik. Ya, tapi kalau bini lo gajinya jauh lebih tinggi, lo nggak masalah ya? Nggak masalah kan, kalau misalnya memang lebih tinggi penghasilannya, mungkin rezekinya lagi dikasih yang lebih besar. Bijak lo ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Jamnya, oke. Bagaimanapun, ini menurut data ya, berbicara data. Karena mbaknya tadi keburu berbicara soal patriarki. Yeah. Indonesia adalah negara ketiga peringkat anak dengan fatherless kids. Jadi anak tanpa ayah. Sementara itu menurut saya juga salah satu karena besarnya budaya patriarki, gitu. Tapi itu memberatkan perempuan. Sementara laki tuh pengen ada perannya, tapi akhirnya malah banyak yang membebankan perempuan. Begitu banyaknya single mother akhirnya yang harus berjuang sendiri gitu. Sementara menurut saya selain agama dan segala macam, pendidikan anak nanti besar jadi kayak apa tuh kan ada di ayah dan ibu secara equal pada saat mereka kecil. Nah, adakah peran-peran yang bisa dilakukan oleh, ini balik ke pemerintahan ya, atau pemerintahan dalam level apapun gitu, tentang hal ini? Ya, mulai. Jadi gini, kita jadi itu kan, habisin ya. Kita itu kan punya kementerian khusus ya yang memang pemberdayaan perempuan. Kemudian kalau bicara, karena saya kebetulan lagi concern di Dapil DKI, which staffnya banyak sekali lelaki loh. Iya, itu makanya presentasinya itu ya. Terus dinas di DKI juga pemberdayaan perempuan gitu. Mereka itu kan sebenarnya punya apa ya namanya, rencana, strategi, program kerja, itu semua sebenarnya banyak. Cuma tidak teredukasi dengan baik ke masyarakat, tidak tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat. Artinya gini, perempuan-perempuan yang sekarang menjadi single fighter gitu ya, mereka yang jadi kepala keluarga gitu. Apalagi kemarin masa pandemi banyak banget tuh kan yang tiba-tiba mengajukan perceraian gitu-gitu. Artinya itu sebenarnya negara sebenarnya concern, punya gitu perhatian untuk itu. Artinya ada balai latihan kerja, ada akses-akses tertentu untuk pemberdayaan, perlindungan anaknya yang tiba-tiba misalnya anaknya harus ada kebutuhan, ada. Cuma masyarakat banyak yang nggak tahu. Sosialisasinya banyak yang nggak tahu. Padahal program itu ada, anggarannya ada. Itulah pentingnya perwakilan rakyat yang harus mengawasi. Itu salah satu goal gue. Artinya gila ya, sebenarnya banyak. Karena aku kalau turun ke dapil ketemu ibu-ibu yang ngerasa, Mbak saya butuh dibantu ini, saya ini nyekolahin anak, saya sendiri harus begini. Bu, ada Bu akses saya ke sini. Kok kita nggak pernah tahu gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu. Ini kan bicaranya tadi apa peran pemerintah. Sebenarnya ada. Pemerintah itu punya program kerja yang cukup banyak, yang sudah sangat terkoordinir dengan baik. Istilahnya apa ya? Renstra, ada Renstra gitu ya. Ada Renstranya di pemerintahan gitu. Cuma tadi selain sosialisasinya dan mungkin masyarakatnya juga kurang peduli gitu. Artinya gue mau cari tahu. Sebenarnya kan sekarang dengan gampangnya kalau kita mau cari di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Karena nggak sih kita menarik lambe turah gitu. Nah itu seruan buka gituan. Artinya itu yang menjadi PR kayak kita ini. Gimana sih caranya supaya itu menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang harus dicari. Ini tuh kayak programnya Pak Erlangga yang prakerja gitu kan. Nah cuma ini dalam lingkup pemerintahan daerah gitu kan ya, bahwa ada kok kesempatan-kesempatan vokasi, kesempatan-kesempatan bantuan UMKM dan lain-lain sebagainya. Itu ada. Ya, oke. Ya, itu benar itu. Setelah ke bawah memang banyak hal-hal yang tidak tersosialisasi dengan baik ya sebenarnya. Kemudian juga
kepemerataan di tiap-tiap daerah juga kan berbeda ya. Iya. Karena alokasi anggaran tersebut ya untuk masalah mengatasi hal ini. Tapi saya nggak ngomong ke situ. Mungkin saya lebih ngomong karena tadi agak membebani sebagai laki-laki untuk kita membela diri ya kira-kira ya. Boleh. Boleh. Bahasa lelaki ada membela diri, bahasa perempuan ngeles. Nah, itu mungkin kalau dengan sebenarnya peran keluarga juga penting ya. Ketika masalah menjadi single mother atau single fighter kan tidak selalu permasalahan itu karena masalah ekonomi. Orang ketiga lah. Bisa jadi karena memang ada cerai mati lah atau memang ada hal-hal yang membuat bahwa si ibu ini menjadi seorang single mother gitu kan untuk fight sendiri. Dan banyak juga yang berhasil juga lah kira-kira dari hasil itu. Tapi itu tidak lepas juga bahwa lingkungan dari sekitar support system dari si single mother ini, si ibu, dari keluarga yang pastinya. Betul. Dari bapaknya, adiknya, kakaknya. Dan banyak juga sekarang kan kalau misal emang ada yang saudara kita yang memang agak susah, kita support anaknya gitu, bisa untuk sekolah dan segala macam kan, kita jadikan anak asuh juga. Dan itu saya kira juga ini peran keluarga untuk bisa saling menjaga itu penting banget untuk bisa. Karena bagaimanapun pemerintah melakukan pelindungan di atasnya, tapi balik lagi untuk masuk ke rumah untuk keluarga. Oke, nice. Gue jadi punya pertanyaan tambahan sendiri di kepala. Lu kenapa tuh ini nggak? Merasa terbela nggak? Belum merasa terbela nggak? Oh belum. Karena masih jauh belum banget nih. berkeluarga. Udah. Karena belum, jadi dia belum punya bayangan. Cuma kan belum punya anak. Tadi semua pertanyaan ini aku tes dulu di dia. Lo marah nggak kalau gini? Lu gini nggak? Lu gini? Jadi gitu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa gitu. Nggak ada fighting effortnya gitu, nggak ada gitu, biarin aja gitu. Kesel kan, nanyanya juga kesel gitu. Oke, pertanyaan ketiga mengenai laki dan perempuan. Oke. Pertanyaan ketiga, nggak, ini mendadak aku kepikiran. Begitu banyak isu di Indonesia yang walaupun sekarang gini, perempuan sudah bisa masuk di banyak instansi lah, walaupun di beberapa bahkan di kategori wakil rakyat banyak dimasukin tuh hanya sebagai syarat Lengkap. Karena sekarang presentasinya minimal harus ada presentasi gini perempuan, ya dimasukin lah sebagai syarat, sebagai apapun gitu. Sudahkah itu adil? Sudahkah itu benar? Dan apakah menurut Mbak dan Mas, apakah emang isu perempuan itu bisa diwakilin sama pria? Sejauh apa gitu? Atau mungkin banyak juga pria, apakah isu pria bisa diwakilkan? Belum. Udah mau begini. Belum. Tadi Mas juga langsung ya gitu. Belum. Apakah bisa diwakilkan? Kalau bisa apa? Kalau nggak bisa kenapa? Apa yang bisa diwakilkan dan tidak? Silakan. Silakan Mas. Oh ya, langsung konkret ya. Iya. Kalau ini kan kalau di dalam pemilu sekarang ini perempuan sama laki dicampurkan. Dengan segala macam kelebihan dan kekurangan ya. Cuman memang ketika membawa isu perempuan, tidak semua pemilih perempuan itu memilih perempuan yang membawa isu perempuan. Permasalahan di situ juga, ya kan? Biasanya isu laki-laki akan jauh lebih menarik ketika di sana dengan mobilitas laki-laki yang jauh lebih bisa lebih komunikatif ataupun bisa melakukan pendekatan. Isu laki-laki itu apa ya? Isu yang dibawa oleh caleg laki-laki. Oke. Ya kan, dibanding dengan isu yang dibawa oleh caleg perempuan. Padahal untuk perempuan, tapi pemilih perempuan ya malah tendensinya lebih tertarik untuk lebih ke caleg laki-laki. Caleg laki-laki yang dibawa. Kira-kira itulah. Kalau isunya sama, Mas? Apa? Kalau isu yang dibawa apalagi sama. Tetap berbeda aja. Ini yang khusus perempuan, ini bukan khusus perempuan, dia akan lebih tertarik gitu loh istilahnya. Kalau sama, rata-rata lebih ke laki-laki ya, Bang? Lebih ke laki-laki nanti akhirnya. Karena di bundling isunya itu akan lebih menarik di sana kelihatannya. Nah, itu yang terjadi kelihatannya. Cuman yang saya usulin misalnya, kalau memang ada keterwakilan perempuan, 30% laki perempuan, liganya dipisah. Liga laki-laki, liga perempuan. Gitu. Jadi misalnya ini cuman ini hal yang sangat jauh dia masih. Jauh, cuman itu konkret ya. Saya nggak tahu nanti harus dibikin seperti apa. Cuman liganya dipisah. Ini perempuan diadu untuk siapa yang terpilih laki-laki yang 30% nih, yang 70% laki-laki ya diadu untuk laki-laki. Kalau memang mau seperti itu, nah itu akan jauh lebih fair. Konkret. Cukup sih, cuman nggak tahu bisa jadi apa nggak. Ya, memang kalau bicara kesetaraan, kalau di aplikasinya lewat angka gitu susah ya. Kayak untuk pencalekan 30%, afirmasi 30% itu hanya untuk pencalekan, belum untuk jadi gitu kan ya. Oh ini panjang sekali deh pokoknya ceritanya itu aja. Oh, apa aku mendengarkan seru sih. Dengan berbagai dinamika ya, contohnya kayak di kita sendiri gitu ya, di Partai Golkar sendiri sedemikian kita mengawal gitu, tapi ya pada kenyataannya
tidak terakomodir dengan baik gitu ya. Masih adalah teman-teman yang akhirnya merasa kok kita tidak diperjuangkan sedemikian rupa gitu ya. Nah, kemudian nanti ketika bicara teman-teman itu turun ke bawah untuk memperjuangkan tadi bilang isu-isu perempuan ataupun apa, kadang masyarakat sendiri tadi benar apa iya gitu loh kalau memilih perempuan tuh pasti dia akan memperjuangkan isu-isu perempuan, nggak juga gitu. Karena sebenarnya ketika kita jadi caleg atau kita menjadi anggota dewan atau apapun itu sebutannya, ya kita bicara adalah perjuangan kepentingan rakyat yang kira-kira di saat itu memang harus segera kita kondisikan gitu ya. Tapi ada juga yang memang sejak awal sudah concern untuk urusan isu perempuan. Itu. Salah satunya aku misalnya, bahwa pemberdayaan perempuan itu menjadi salah satu wilayah perjuanganku gitu kan ya. Tapi ya itu nilai apa ya, persentasenya tuh nggak banyak gitu yang begitu, yang peduli sama itu. Kalau memang dikotakan bahwa dengan di awal 30% orang perempuan itu masuk untuk menjadi calon legislatif, itu memang sudah sampai di ujung, terpilihlah 30% perempuan, siapapun itu perempuannya. Jadi sudah disiapkan 30% liganya, habis sampai di ujung 30%. Tapi memang balik lagi ke sosialisasi dan edukasi gitu loh, ke masyarakatnya, bahwa saya ini lagi beneran mau memperjuangkan perempuan loh. Banyak masalah ibu-ibu, kakak-kakak perempuan yang memang harus diperjuangkan, yang harus disadari bahwa bapak-bapak memang mungkin tidak terlalu aware di situ. Misalnya mental health perempuan, yang 10 masalah baby blues gitu kan ya, itu kan juga sebuah, jadi semuanya laki-laki. Bisa kita lahirkan kebijakan bagaimana melindungi perempuan-perempuan bermasalah Lu tahu nggak baby blues? Habis tahu baby blues, bayinya biru. Iya kok. Bayinya biru. Bercanda. Ya tapi barusan mau ngomong apa ya? Itu tuh menarik banget sih. Oke, berbicara pertanyaan keempat. Nggak apa-apa kita nyusahin bapak-bapak dua ini dulu. Yang satu berpikir bayinya biru, yang satu berpikir. Nah, yang episode kedua kita akan bikin lebih susah. Kita karena banyak keburu nyebut baby blues soalnya. Jadi aku kepikiran gitu. Indonesia mempunyai lagi-lagi peringkat tertinggi ketiga kalau nggak salah di Asia tentang jumlah 50-70%, aku lupa tepatnya berapa, ibu yang mengalami baby blues. Balik lagi, itu kan yang banyak panjang mengalami itu akhirnya perempuan. Iya dong, perempuan juga yang lama harus berhenti kerja dulu, perempuan yang harus ya kan nggak bisa ngapain dulu, perempuan yang mengalami baby bluesnya segala macam. Nah, sementara kadang-kadang belum tentu pihak lakinya mengerti karena kan edukasinya juga nggak, ini depannya pikir bayinya biru, bayangin gimana dia mikir bayinya biru gitu kan. Masih banyak yang sampai baru lihat nggak sih lo yang berapa minggu lalu kereta, ada ibu di pasar minggu di kereta, bayinya mau dibuang, bayinya mau dibunuh gitu kan. Untung ketemu sama petugas. Nah, program jaminan persalinan pun nggak selalu bisa dibilang efektif, walaupun it's a good program kan, it's a good program, fasilitasnya belum sempurna. Nah, boleh nggak sih komen tentang itu sedikit? Edukasi seperti apa sih? Mungkin sebenarnya di sini aku juga pengen nanya sama cowok gitu. Kalau sampai kalian nggak paham sebenarnya edukasi kalian seperti apa sih yang kalian kepengenkan? Sebenarnya kehadiran kalian tuh jadi sebagai pembuat dan kemudian bertanggung jawab. Apa sih edukasi dan apa yang harus dilakukan supaya hadirnya cowok atau kesejahteraan perempuan dengan baby blues ini tetap bisa membaik lah. Sedikit aja mulai. Sedikit abis itu aku panjangin. Basicnya dunia parenting, pendidikan parenting yang harus sedini mungkin. Mbak, sorry ya, bukannya apa-apa ya, kadang kita mau ngomong parenting sementara mereka masih mikir besok anak gue minum susu apa. Bukan. Artinya tuh jauh loh kadang. Bukan kepada yang udah menikah. Justru ini kita bicara untuk anak-anak pemilih pemula nih yang sekarang-sekarang. Yang belum menikah. Tugasnya orang tua tuh dari sedini mungkin mengajarkan bahwa nantinya gitu loh. Bahwa lo tahu nggak bahwa nanti kalau lo menikah, istri lo tuh hamil tuh akan menjalani ini, tahapannya ini. Itu memang nggak gampang ya hari gini gitu ya. Tapi itu yang kejadian. Baby blues itu kan ngerasa bahwa ya laki gue nggak paham banget sih apa yang gue rasain. Gue jelek, badan gue berubah, gue ini. Si laki santai aja, dia nggak ngerasa itu sesuatu yang salah karena emang dia nggak tahu. Gitu loh. Atau mungkin tahu cuma belum pernah tahu. Dan kita nggak pernah ngerasain baby blues sih. Gitu. Nah itu yang menjadi salah satu concern gitu lah. SDGs goal itu salah satunya dari itu, angka kematian, kayak kematian anak maupun kematian ibu. Kematian ibu kan tidak hanya saat dia melahirkan, tapi setelahnya baby blues dia tadi mau ngebuang anak, bahkan ada yang udah bunuh diri sama anaknya, sama bayinya juga ada belum lama di berita. Ada ini gue berbalik lagi tiba-tiba ini flashback lah waktu sekitar
15-16 tahun yang lalu ketika ya, sampai juga anaknya kedua. Pada saat istri hamil memang ini, dia udah cerita sama saya bahwa proses perempuan itu dan gini nanti pada saat dia mengalami itu dia udah bilang bahwa tolong dihandle dengan baik nantinya gitu-gitu. Nggak semua bisa berkomunikasi. Iya itu begitu. Emang. Nah saya kira juga itu adalah menjadi satu mungkin ya para ibu-ibu hamil kan akan jauh lebih concern kan pada itu mungkin dimasukin tuh program tersebut untuk bisa melakukan komunikasi dengan suaminya tuh. Udah ngomongin. Itu pada saat anak kedua? Pertama dan kedua. Oh, oke. Pertama juga saya baru ingat tuh bahwa ternyata waktu itu pernah diomongin. Baru juga. Jadi kita aja udah prepare gitu. Oh nanti begini. Mungkin secara ngomong santai waktu itu udah segala, tapi kok kayak teringat jadi udah masuk ke refleks kali. Mungkin itu yang salah satu masuk ke dalam program yang udah ibu hamil udah sekaligus juga suaminya dikasih tahu. Itu edukasi itu lagi, tapi ya edukasinya nggak yang mungkin dari atau gimana, bisa langsung dari gitu kan? Kalau sekarang ada di RT, RW atau di yang di PKK ataupun yang di dokter persalinan atau di puskesmas dan segala macam mungkin udah harus masuk gitu. Jadi ketika mereka melakukan kontrol gitu kan dan masalah kehamilan itu udah masuk dalam satu brosur atau apa edukasi sekalian ya. Udah itu mungkin paling efektif ya. Karena itu nggak lama akan terjadi kan ya. Iya. Itu sih. Paling nggak mereka menghadapi orang udah pasti akan ngadepin itu dalam beberapa waktu ke depan dan dia gitu sudah ya. harus sadar secara yang ibunya dan suaminya. Kalau suaminya nggak itu ya ibunya atau si calon ibunya yang sudah memberikan pengertian kepada suaminya kalau nanti pada suatu saat saya akan merasa begini tolong deh. Tapi itu idealnya ya karena kebanyakan juga orang kita pada saat udah mau lahiran pun masih belum tahu nih besok anjing gue lahiran di mana ya, pakai duit apa ya, itu ya boro-boro kan tidak selamanya itu kembar waktu lahir, ya kan lahir dengan segala anak kembar gimana satu nangis satu ini itu yang namanya depresi itu luar biasa. Dan suami, ya dengan polosnya, aku harus gimana? Aku nggak ngerti. Nah yang kayak gitu-gitu kan, berarti kan peran siapa? Ya dunia parenting tadi, artinya ya oke lah kalau zaman dulu akhirnya udah kejadian. Kita nih untuk selanjutnya nih, dari kecil, dari sedini mungkin gitu ya, udah harus ngasih tahu anak-anak nanti kalau perempuan tuh akan begini, laki-laki tuh akan begini. Jadi dia udah punya pengetahuan nanti begitu dia menikah harus menyiapkan dirinya untuk menjadi suami siaga, anak perempuan harus menjadi perempuan yang tough, kayak gitu. Jangka panjang ya. Abis siaga, siap antar jaga. Iya, lu tuh ya lagi belajar ya. Belajar siaga. Belajar ya. Ya ini baru kali ini pembicaraannya sebenarnya kita agak beda dari tema-tema biasanya ya, tapi lagi kepengen aja sih ngomong tema ini seru, gitu karena kejadian itu gara-gara kejadian ibu-ibu yang mau jadi pengen ngangkat ini aja gitu, jadi pengen membicarakan soal hal ini. Balik lagi emang peran keluarga juga emang harus support ya. Benar juga tuh ibu-ibu berasa sendiri banget mungkin waktu itu. Oke, biarkan mereka berdebat. Tapi memang kadang gini, kadang kalau kita memang tidak tahu itu pukul. Kadang kalau kita nggak gini, tidak selamanya setiap orang itu beruntung didampingi oleh keluarga suportif. Banyak juga yang mereka secara ekonomi tidak ada, mereka juga harus mengalami kehamilan sampai kelahiran itu sendirian. Kita nggak bisa ada untuk kita tidak bisa bicara bahwa gue ngerti perasaan lo enggak gitu. Jadi karena kalau kita tahu orang sekitar kita mengalami hal seperti itu dan lo nonton ini atau lo mengetahui sesuatu, deketin aja mereka tanpa lo harus perlu menjadi suaminya atau tahu atau menjadi keluarganya. But then again, setiap orang menyikapi banyak hal secara berbeda. Kalau kita bisa menjadi orang yang ngasih tahu, kalau kita yang nonton salah satunya adalah bagian dari pemerintah yang misalnya punya ide, aku bikin sosialisasi ini wah ini mungkin yang bisa dilakukan, wah di daerah saya bisa melakukan ini dalam skop kecil aja, do it. Kita ketemu di babak berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Golkar nomor 4.